Ya haters, itu tadi kita coba nih nyalain motor, tapi kenapa sih F1 ZR kok tiap pagi hari susah banget untuk dinyalakan. Nah, ini bisa saja di pengapian, bisa saja di bensin karburatornya yang kotor, tapi ini indikasi yang motor yang kami miliki ini adalah membran. Gimana sih cara membuka membran di F1 ZR? Itu memang agak sedikit, kalau buat yang udah paham sih gampang, tapi untuk yang pemula seperti membongkar si manifold dan lain-lain itu agak ribet. Kali ini kita bakal bikin videonya gimana cara membuka membran F1 ZR di motor kami. Sekalian kami juga mau ngecek kira-kira membrannya masih bagus atau enggak, karena dari indikasi suara motornya ini membrannya udah agak lemes nih, atau bahkan bisa rusak. Jadi kita sekalian ganti aja. Yuk kita simak video cara mengganti membran di F1 ZR milik kami. Nah oke haters, yang bakal kita lakuin dulu, kita bongkar bodinya. Nggak perlu banyak-banyak, bodi samping, sayap, sama tengah. Terus kemudian kita bongkar bagian rantai, karena kita bakal memiringkan posisi mesin agak ke bawah, dan kita butuhkan pengganjal. Nah, kita menggunakan kursi pendek ini, bisa juga menggunakan kayu atau batu bata. Untuk mempercepat proses, kita langsung kerjakan saja. Yuk. Nah ini haters, posisinya kan di sini nih, kelihatan nggak ya? Nah posisinya di sini pakai baut L. Caranya kita gearnya kita rantainya kita lepas dulu, kemudian di sini ada baut satu nih. Nah ini kita lepas, terus posisi mesinnya agak dimiringkan ke depan, condong ke depan untuk membuka si baut manifold ini. Let's go. Terus baut 12 ini yang kabel cup. Nah ini pakai baut, jadinya kita lepas terlebih dahulu. Ini agak seret. Oke, kita terus ini kita lakukan. Nah ini haters yang agak susah kan di bagian ini, bagian sini. Nah posisinya kita harus membongkar dulu membongkar dulu bagian si mesin ini pakai baut. Kita bukanya pakai kunci sok. Kita pakai kunci sok nomor berapa itu, 12 kalau nggak salah. Coba kita coba dulu. Nah ya, tapi sebelum kita bongkar, kita lepas. Sebelum kita bongkar, kita lepas dulu ini kabel-kabelnya, ini kita lepasin dulu haters. Dan jangan sampai lupa posisinya mana-mana saja. Kita lepasin supaya lebih nyaman ketika bongkar pasang. Satu-satu kita lepasin dulu. Soket-soket ini kita lepasin dulu sementara. Nanti setelah tersambung kembali kita sambungkan lagi. Ini kita buat mempermudah saja, biar kalau nanti diturunin nggak nyangkut. Oke. Jadi sesuai prediksi kami, ini membrannya memang sedikit terbuka. Jadi membran ini mengalami kecacatan karena udah nggak layak pakai, karena ini sedikit membuka. Ini bukan sedikit membuka, ini membuka semua, sudah lemas, jadinya nggak mau di starter di pagi hari. Makanya ini bakal kita ganti, dan kita bakal melepas si baut 3 ini dengan lubang plus. Nah oke, setelah kita bersihkan, kita bongkar dan lain-lain, ternyata ya membran yang lama udah rusak.
Terus jangan lupa jangan juga dibuang karena membrannya bisa kita manfaatkan kembali seperti ini. Jadi ini 1 cm 1 cm, terus di double ke membran yang baru. Nah ini membran yang baru kita pasangkan. Jangan lupa kita bersihkan dulu membrannya. Nah lalu kita setting kembali, kita pasang kembali seperti ini. Dan yang potongan membran yang lama tadi kita taruh di atas, kita nomor 2. Nah lalu kita tutup kembali. Lalu kita tutup kembali seperti ini. Tadi seperti ini. Jangan lupa kasih tahu. Nah terus kita mulai balik lagi di pemasangannya seperti tadi, karena tadi sempat kepotong, jadi kita mulai lagi perakitannya. Jadi memang membrannya yang rusak, jadi kita ganti dengan baru. Jadi buat teman-teman, buat haters dan teman-teman, jika motor F1 ZR atau Fast One-nya nggak bisa nyala di pagi hari atau susah nyala, langsung cek membran. Yuk kita pasang lagi. Nah ini langsung kita tinggal pasang saja. Nah kita posisikan kembali seperti semula. Nah udah, habis itu kita jangan lupa kasih lem tribon untuk merekatkan. Oh ya, untuk pemasangan baut-baut jangan lupa jangan langsung dikencangkan, tapi melalui proses selang-seling, karena si baut tadi nanti kalau terlalu kencang bisa dol. Jadi sebaiknya diselang-seling dulu. Nah setelah seperti ini, setelah setengah kencang, kemudian dikencangkan. Oke, ketika sudah cukup kencang, langsung kita kembali naikkan lagi posisi mesinnya ke atas. Nah ini sudah kita pasang lagi, udah kita setting lagi seperti awal, udah terpasang rapi semua. Saatnya kita tes apakah benar nggak sih sesuai prediksi kita nggak bahwa si membrannya yang rusak, karena kita tadi udah ganti membran, udah modifikasi sedikit di membran. Jadi apakah benar nggak sih kalau kemarin susah di starter itu gara-gara membrannya rusak? Nah jadi benar haters, karena kemarin susah di starter, ternyata membrannya mulai lemes, mulai lemah. Kita udah ganti nih membrannya, dan benar sekali pencet langsung nyala kembali. Jadi teman-teman yang mempunyai kendala yang sama, susah di starter tiap hari, terus tiap pagi masih susah di starter, dicuk, harus dicuk, kemudian si bensinnya banjir mulu, coba deh kalian cek membran kalian terus kalian ganti. Dan mudah cara penggantiannya, karena tadi kita udah sesuai di tutorial hari ini, udah dibongkar semua gimana cara membongkar biar aman, biar gak lecet. Dan sekian dulu video dari Cylinder Head. Jangan lupa tonton video-video yang lain dan share ke teman-teman kalian info-info dari kami selanjutnya. Dan jangan lupa
like, comment, dan subscribe, dan tunggu terus video-video dari Cylinder Head yang lain. See you!